Halo para tetua, para pecinta Battle Through the Heavens dimanapun kalian berada. Gimana nih kabar para tetua yang selalu stay dan udah selalu meramaikan kolom komentar? Udah siap kancut dengan perjalanan dari Mang Oyan? Kuilah gak usah pakai lama-lama lagi, kita kancutkan perjalanannya dan selamat berimajinasi. Cerita masih dikanjut dengan Xiaoyan yang kebingungan perihal penerusan garis keturunan dewa asli. Xiaoyan berdiskusi dengan sang ratu, tetapi hal itu masih tidak membuahkan jawaban. Peluang bagi klan dewa asli untuk berkembang di Senshi akan menjadi keuntungan besar bagi peperangan yang akan datang. Sang ratu menegaskan kembali pandangan leluhur tua Shimo, bahkan jika Xiaoyan mampu menghidupkan kembali garis keturunan dewa asli, maka kekuatan itu akan dapat menjadi penopang besar bagi Senshi, melahirkan anggota klan yang kuat dan berpengaruh. Namun di sisi lain, sang ratu juga mengingatkan bahwa menurut catatan yang ada, klan dewa asli pernah menjadi salah satu penyebab kehancuran dunia yang luas. Mereka yang telah berkembang akan cenderung arogan dan memiliki sifat rakus. Keuntungan dan kerugian sudah jelas terlihat, dan pada akhirnya keputusan itu tetap berada di tangan Xiaoyan. Wajah Xiaoyan pada saat ini tampak tertegun dan mengeras. Pilihan ini benar-benar sulit. Kesempatan bagi Senshi untuk menang dalam peperangan hampir tidak ada. Tapi dengan kehadiran klan dewa asli, peluang itu mungkin akan sedikit meningkat. Meskipun begitu, bahaya dan konsekuensi yang akan mengikuti jelas tidak bisa dihindari. Jika hanya menimbangkan kerugiannya, maka menghidupkan kembali klan dewa asli bukan langkah yang tepat. Keheningan panjang pada akhirnya segera menyelimuti pavilion Qianji. Hanya terdengar suara lembut dari sang ratu yang mencelupkan kuas ke dalam tinta, disusul gesekan halus saat kuasnya menari di atas kertas nasi. Dalam suasana itu, Xiaoyan merenung lama, membiarkan pikirannya tenggelam dalam pertimbangan yang berat. Akhirnya keputusan mulai terbentuk, dan dalam benaknya Xiaoyan memahami bahwa kesombongan klan dewa asli bukanlah sesuatu yang mutlak. Sifat itu adalah sifat yang lahir dari pribadi masing-masing, sesuatu yang masih bisa diubah dan dikendalikan. Yang paling membuatnya cemas adalah alasan sebenarnya di balik kehancuran dunia yang luas. Ia tidak hanya mengingat janji pada leluhur tua Shimo, tetapi juga pada dewa ilusi emas. Selain itu, ada juga para tetua dewa asli yang pernah ditemui oleh Xiaoyan di sepanjang perjalanan. Selain dirinya sendiri, Shizun dan Zunsang juga menyimpan klon dewa asli yang dititipkan khusus untuk Xiaoyan. Tujuan mereka mungkin tidak hanya sekedar melindungi Xiaoyan, tetapi juga bagian dari rencana besar yang sudah diperhitungkan sejak awal. Ada kemungkinan bahwa Zunsang atau Yang Mulia telah mempersiapkan langkah ini jauh sebelumnya. Ia meninggalkan satu-satunya garis keturunan dewa asli agar kelak dapat digunakan untuk melawan Taiksu sekaligus menghadapi segala bahaya yang belum terungkap. Sang ratu pun segera menanggapi semua hanya dengan sebuah senyum dan menyerahkan keputusan akhir kepada Xiaoyan. Keraguan sempat menghantui Xiaoyan hingga Xiaoyan berpikir mengenai apa yang mungkin dilakukan Yang Mulia dalam situasi ini. Sang ratu juga menilai jika Yang Mulia yang dihadapkan pada pilihan tersebut, maka ia tidak akan ragu sedikit pun dan bahkan tidak akan meminta nasihat dari siapapun. Senyum sang ratu terlihat lembut tanpa sedikit pun memperlihatkan kejengkelan terhadap keraguan Xiaoyan. Tatapannya justru penuh pengertian, seolah menyayangi kesungguhan Xiaoyan dalam menimbang pilihan. Kesadaran itu membuat Xiaoyan memilih untuk tidak bertanya lebih jauh. Xiaoyan bangkit dan bersiap meninggalkan pavilion Qianji. Namun sebelum ia melangkah pergi, suara sang ratu kembali terdengar ketika memberi pengingat bahwa apapun keputusan yang diambil tidak boleh ada penyesalan. Jika musuh benar-benar datang, maka mereka harus dihadang. Jika bencana menghampiri, maka tanah akan menjadi penghalangnya. Yang terpenting adalah keyakinan pada keputusan itu sendiri. Kata-kata tersebut mengguncang hati Xiaoyan. Kepercayaan diri memang selalu ada dalam diri Xiaoyan, tetapi kali ini taruhannya adalah hidup dan mati dunia. Cahaya dari luar pavilion menyinari wajah Xiaoyan ketika Xiaoyan menoleh.
Saat itu juga ketegasan tampak begitu jelas dalam sorot mata Xiaoyan. Xiaoyan akhirnya memutuskan untuk menyalakan kembali api yang seharusnya sudah padam. Ia akan menghidupkan kembali garis keturunan dewa asli apapun konsekuensinya. Kebencian klan dewa asli dan rahasia di balik kehancuran dunia yang luas kini berada dalam kendalinya sendiri. Untuk melahirkan generasi baru klan dewa asli, Xiaoyan membutuhkan seseorang yang dapat menghasilkan kristal dengan klan dewa asli. Di antara semua pilihan, hanya Sang Ratu dan Ye Beijing yang memiliki kemampuan tersebut. Secara alami, Ye Beijing muncul sebagai kandidat yang paling tepat, meski hal tersebut menimbulkan rasa bersalah dalam diri Xiaoyan. Oleh karena itu, sebelum langkah ini dijalankan, Xiaoyan bertekad untuk menjelaskan tujuannya terlebih dahulu. Jika Ye Beijing tidak bersedia, maka ia tidak akan pernah memaksanya. Ketika Xiaoyan hendak mencari Ye Beijing, kenyataan membuatnya menyadari bahwa sosok itu sama sekali tidak berada di alam dewa kuno. Setelah memastikan kebenaran tersebut, Xiaoyan tidak buru-buru melanjutkan pencarian. Xiaoyan memilih kembali ke Xiao Mansion karena baginya tidak perlu memaksakan diri mengejar Ye Beijing. Selama tujuan orang itu belum tercapai, kemungkinan besar Ye Beijing tidak akan meninggalkan alam tersebut. Sementara itu di Xiao Mansion, pada saat ini suasana damai mengalir. Keempat istri Xiaoyan berkumpul di sebuah paviliun menyerupu teh dengan tenang. Sun Er, Zeni, King Mu'er, dan Xiaoqi menikmati kebersamaan tersebut sembari membicarakan sosok Yun Yun yang juga ternyata berada di alam dewa kuno. Gosip. Sun Er dengan tatapan lembut mengingatkan bahwa Yun Yun pernah menjadi bagian penting dalam perjalanan Xiaoyan. Ia memahami bahwa kehadiran Yun Yun adalah sebuah kenangan yang mendalam, sebuah penyesalan yang masih membekas di hati Xiaoyan. Sun Er meski telah menjadi pendamping setia selama bertahun-tahun, tetap menempatkan dirinya sebagai sahabat sejati yang selalu mengerti perasaan Xiaoyan. Ia berharap Xiaoyan tidak lagi menyisakan penyesalan dan mampu merangkul semua orang yang berharga baginya. Mengingat kembali hari-hari di gua bersama dengan Yun Yun, Xiaoyan hanya bisa menerima bahwa kehidupan tidak akan pernah sempurna. Ia menyadari bahwa ketidaksempurnaan justru membuat perjalanan hidup memiliki arti. Yun Yun akan selalu menjadi cahaya bulan putih dalam ingatan Xiaoyan, sebuah keindahan yang pernah hadir meski akhirnya berlalu. Namun di tengah perbincangan ini, Sun Er sempat menyinggung kemungkinan Yun Yun menjadi bagian dari mereka, namun semua itu bergantung pada keputusan Xiaoyan sendiri. Meski ada keraguan, Sun Er tetap tersenyum karena ia tahu bahwa kenangan lama hanyalah bagian dari perjalanan panjang Xiaoyan. Hubungan dengan Yun Yun mungkin sudah berakhir, namun jejaknya tetap tersimpan sebagai bagian dari diri Xiaoyan. Sementara itu Xiaoyan pada saat ini menjalani hari-harinya dengan memperdalam kultivasi di kediamannya. Namun pikirannya tidak berhenti pada suatu tempat. Ia bertekad untuk menjelajah mansion surgawi sebelum akhirnya menuju ke dunia gunung dan lautan. Di tengah-tengah kultivasinya, sesosok tiba-tiba berdiri di hadapan Xiaoyan. Sosok itu memiliki rupa yang hampir sama dengan Xiaoyan. Ini tidak lain dan tidak bukan adalah klon Zuchi yang sempat bersama dengan Ye Tian. Keberadaan klon itu kini dipenuhi aura jahat yang kian pekat. Selama bersama Ye Tian, klon Zuchi kehilangan keseimbangannya hingga berada di ambang kegilaan. Namun saat kembali bertemu dengan Xiaoyan, perubahan mengejutkan pada saat ini terjadi. Kekuatan klon Zuchi tiba-tiba melonjak dari langkah ke-6 keabadian kaisar langsung menembus ke tingkat ke-9. Roh jahat yang begitu padat bersemayam di dalam dirinya menandakan bahwa jalan yang ditempuhnya semakin berbahaya. Pertemuan ini menjadi pertanda bahwa langkah Xiaoyan ke depan tidak hanya akan menghadapi lawan dari luar, tetapi juga bayangan kelam yang lahir dari dirinya sendiri. Xiaoyan menyerap energi gila-gilaan sementara suara Ye Tian bergema dari dalam bendera penekan jiwa. Setelah kembali disegel oleh bendera tersebut, Ye Tian menjadi jauh lebih patuh dibandingkan sebelumnya. Selama ribuan tahun terkurung, ia pernah melupakan rasa kebebasan. Namun sejak bertemu Xiaoyan, dibawa ke Sensi dan dibebaskan kembali,
Perasaan itu tidak pernah hilang dari ingatannya. Karena itu, Ye Tian kini setiap mengikuti langkah Xiaoyan, bahkan berusaha menyanjungnya demi menjaga posisinya. Meski Xiaoyan merasa menyesal karena klon Zuci gagal menembus keabadian para dewa, Ye Tian menekankan bahwa tubuh yang dimilikinya sudah cukup kuat. Roh jahat yang terkandung di dalamnya mampu menunjukkan kekuatan luar biasa, bahkan bisa menjadi fondasi untuk melangkah lebih jauh. Mendengar hal tersebut, Xiaoyan pada akhirnya memutuskan untuk bertindak. Xiaoyan memasukkan klon Zuci ke dalam 9 peti mati di menara pemurnian. Pada saat ini Xiaoyan memiliki total ada 4 klon. Klon dewa asli yang paling kuat, klon jangkrik emas, klon pemakan jiwa, dan klon Zuci yang membawa roh jahat milik Ye Tian. Namun ia sendiri tidak tahu efek apa yang akan muncul dari klon terakhir, yakni klon Zuci. Karena itu, Xiaoyan tidak berani menggunakannya di alam dewa kuno dan langsung memasukkannya ke dalam menara pemurnian. Xiaoyan berniat untuk mengujinya di dalam menara, tepatnya di kehampaan mimpi. Begitu Xiaoyan memasuki tempat tersebut, klon Zuci juga menampakkan diri. Aura roh jahat yang dipancarkan begitu pekat seakan bisa terlihat oleh mata telanjang. Tatapannya ganas, penuh kebuasan, layaknya seekor binatang liar yang tengah mengincar mangsanya. Tidak lama kemudian, tubuh klon itu seketika mengalami perubahan. Kulitnya menjadi ungu, pupil matanya memerah, dan 2 tanduk besar tumbuh di kelapanya. Xiaoyan pun seketika menyipitkan mata saat melihat wujud ini. Klon Zuci kini terlihat semakin aneh, tubuhnya berubah menjadi sosok Raja Iblis dengan kaki ramping dan cakar tajam. Demi menguji kekuatannya, Xiaoyan harus membawa klon itu ke arena pertempuran di lantai kelima. Tubuh asli Xiaoyan segera melancarkan serangan dengan teknik 7 langkah mengejutkan para dewa. Xiaoyan ingin mengetahui sejauh mana kekuatan dari klon Zuci setelah transformasinya. Klon itu membuka mulutnya dan meraung keras seolah benar-benar berubah menjadi monster Raja Iblis yang kehilangan akal. Tepat ketika serangan Xiaoyan menghantam, sebuah retakan setinggi 200 kaki muncul di samping klon Zuci. Dari dalam retakan tersebut menjulur 2 tentakel ungu transparan yang langsung menabrak dengan langkah Xiaoyan. Benturan keras pun bergema, dan meskipun tentakel itu seketika hancur, ekspresi terkejut muncul di wajah Xiaoyan. Klon Zuci bukan sekedar inkarnasi dari Raja Iblis, melainkan benar-benar menjadi Raja Iblis. Bahkan barusan klon itu mampu berkomunikasi dengan dunia lain dan memanggil kekuatan asing untuk melawan Xiaoyan. Xiaoyan benar-benar tidak menyangka kemampuan ini dimiliki oleh klon Zuci. Jika hanya sebatas peningkatan kekuatan tempur, hal itu masih bisa difahami. Namun jika untuk kemampuan yang berhubungan dengan dunia lain, jelas berada di luar perkiraan Xiaoyan. Xiaoyan hanya bisa menyipitkan matanya di tengah-tengah pertempuran yang terus berlanjut. Xiaoyan melancarkan serangan demi serangan, tetapi semakin banyak retakan yang terbuka di samping klon Zuci. Dari celah itu, lebih dari 10 tentakel ungu transparan menjulur, melambai dengan kekuatan liar dan ganas. Xiaoyan mulai bertanya-tanya apakah kekuatan klon Zuci memang terbatas sehingga hanya mampu memanggil tentakel-tentakel kehampaan ini. Xiaoyan berpikir tampaknya kekuatan klon Zuci masih belum cukup matang. Bahkan tampaknya kekuatannya belum sanggup dikembangkan lebih jauh dalam pertarungan sesungguhnya. Berbeda dengan klon lainnya, klon ini memiliki kemampuan yang unik. Dengan aura jahat yang mengerikan, klon Zuci seolah menjelma menjadi Raja Iblis yang memiliki kekuatan untuk memanggil kekuatan kegelapan. Xiaoyan pun menghela nafas sebelum akhirnya Xiaoyan memutuskan untuk keluar dari menara pemurnian. Selanjutnya Xiaoyan segera melepaskan klon Zuci. Klon tersebut duduk bersila dengan aura jahat yang perlahan berkumpul di dalam tubuhnya. Menyadari kemampuan klon ini, Xiaoyan memutuskan untuk mencobanya dalam upaya menembus keabadian dewa. Namun ketika Xiaoyan merasakan aura jahat yang mengalir di dalam tubuhnya, Xiaoyan segera menyadari bahwa jalan menuju keabadian dewa tidaklah mudah. Xiaoyan mengangkat tangannya dan melepaskan Ye Tian dari bendera penekan jiwa. Sosok Ye Tian segera berubah menjadi awan berwarna ungu kehitaman yang melayang di hadapan Xiaoyan.
Awan pekat itu kemudian segera menyelimuti klon Zuchi, memenuhi ruang kultivasi dengan energi jahat yang semakin menekan. Sesaat kemudian, langit di atas kediaman Xiao Mansion segera dipenuhi awan gelap. Aura iblis membumbung tinggi, menyebarkan tekanan yang menggetarkan hati siapapun yang merasakannya. Semua rekan Xiaoyan segera tiba berdiri di luar kediaman dengan tatapan penuh tanda tanya. Mereka menyadari bahwa Xiaoyan sedang berkultivasi sehingga tidak berani masuk, namun kekhawatiran tetap menghantui pikiran mereka. Rancang tampak gelisah sementara Keyun berusaha menenangkan diri meski rasa khawatir tetap terlihat jelas. Bahkan istri-istri Xiaoyan pun ikut menunggu di luar dengan wajah cemas. Energi jahat yang disalurkan Ye Tian terus berkumpul dengan liar hingga akhirnya terkondensasi menjadi sebuah pil iblis di dalam tubuh klon Zuchi. Klon tersebut segera melahap pil itu, namun energi yang terserap masih terasa belum mencukupi. Ye Tian pun kembali mengeluarkan energi jahat dalam jumlah besar, tetapi pil iblis dalam tubuh klon Zuchi seakan tidak pernah puas dan menelan semuanya secepat mungkin. Proses itu terus berulang hingga tubuh Ye Tian terlihat semakin lemah, namun provokasi yang dilancarkan Xiaoyan membuat iblis sombong itu tidak bisa berhenti. Rasa gengsi dan reputasi membuat Ye Tian terpaksa melepaskan roh jahat yang lebih kuat. Awan hitam berputar semakin buas, pil iblis dalam tubuh Zuchi berkilauan dengan kekuatan mengerikan, hanya tinggal setengah lagi menuju keabadian dewa. Dengan tekad yang kuat serta pemahaman mendalam dari pengalaman terobosan sebelumnya, Xiaoyan yakin bahwa pencapaian klon Zuchi bukan hal yang mustahil selama ada sumber daya yang mencukupi. Namun metode kultivasi klon ini berbeda dari Xiaoyan. Klon Zuchi sepenuhnya bergantung pada roh jahat yang dimiliki Ye Tian, sebuah kekuatan misterius yang hanya sedikit dipahami oleh Xiaoyan. Meski demikian, jika direnungkan lebih jauh, asal kekuatan tersebut sebenarnya dapat ditebak. Alasan mengapa klon Zuchi bisa digelari sebagai iblis nomor 1, eksistensi abadi yang sulit dihancurkan, kemungkinan besar bersumber dari roh jahat tersebut. Klon ini telah menyaksikan perang demi perang, menyerap jiwa-jiwa yang tak terhitung jumlahnya yang gugur dalam pertempuran, dan dari semua itulah lahir kekuatan yang kini membuatnya berdiri di ambang keabadian dewa. Sisa-sisa energi jahat yang tersisa bermanifestasi menjadi aliran kekuatan yang kelam. Ye Tian melahapnya dengan rakus, dan konsumsi yang terus-menerus itu membuatnya tumbuh berevolusi ke tingkat yang lebih mengerikan. Setelah ke-9 semburan energi jahat dilepaskan oleh Ye Tian, 9 semburan lainnya muncul dari atas atap Xiaoyan. Aura yang kuat seketika meledak, namun Xiaoyan segera mengerahkan kekuatannya sendiri untuk menangkis dampak tersebut. Jika tidak, kekuatan sebesar itu akan menghancurkan Xiao Mansion dan daerah sekitarnya dan menimbulkan korban jiwa yang tak terhitung. Pada saat itu, klon Zuchi juga seketika meraung keras. Penampilannya berubah dari wujud manusia menjadi sosok raksasa menyeramkan. Kulitnya berubah ungu, tanduk tajam tumbuh dari kelapanya, dan tubuhnya membesar berkali-kali lipat. Sosok itu memancarkan aura ganas menyerupai Raja Iblis sejati yang diselimuti gelombang energi jahat. Perubahan mengejutkan ini melampaui dugaan Xiaoyan. Klon Zuchi berevolusi begitu cepat hingga menjadi kekuatan yang mampu membantunya dalam pertempuran mendatang. Dengan gerakan beringas, klon tersebut melesat keluar dari Xiao Mansion dan melayang di udara, menampakkan diri di bawah tatapan semua orang. Sebuah lambaian tangannya memecah udara, menciptakan retakan hitam di angkasa. Retakan itu meluas dengan cepat, melebar hingga ribuan bahkan jutaan kaki, seolah membelah langit di atas alam dewa kuno. Pemandangan aneh itu mengguncang dunia, membuat kepanikan merebak di seluruh penjuru. Sosok-sosok kuat di alam dewa kuno segera melesat ke udara, bersatu membentuk dinding pertahanan manusia demi menjaga dunia mereka dari ancaman asing. Retakan itu perlahan berubah menyerupai sebuah mata raksasa yang membentang sejuta kaki. Tekanan mengerikan menyelimuti seluruh alam dewa kuno, bahkan sebelum mata tersebut terbuka sepenuhnya. Saat ruang beriak hebat, semburan cahaya ungu melesat keluar.
Klon Zuci menghentakkan kekuatannya dan retakan itu segera berubah menjadi bintang-bintang ungu yang tak terhitung jumlahnya sebelum akhirnya menghilang. Xiaoyan terpaku menatap pemandangan yang berada di langit. Jantung Xiaoyan bergetar ketika menyadari kedahsyatan kekuatan itu. Jika mata kehampaan terbuka sepenuhnya, dampaknya akan jauh melampaui imajinasi. Namun kini Xiaoyan merasa lega sekaligus gembira sebab ia berhasil mendapatkan klon kuat lain yang bisa mendukungnya. Ye Tian yang sebelumnya hanya berupa awan hitam kini menampakkan wujud manusianya. Wajahnya tampan namun dipenuhi kesan liar, matanya sipit dengan aura jahat yang tajam. Tidak jauh darinya, klon Zuci turun perlahan dan berdiri di sisi Xiaoyan. Meski Xiaoyan kagum dengan kekuatan baru tersebut, Xiaoyan menyadari masih ada sesuatu yang janggal. Ye Tian akhirnya menjelaskan bahwa kekuatan tersebut berasal dari kehampaan. Kekuatan ini berasal dari dunia dimensi yang lebih tinggi yang jarang tersentuh. Kekuatan semacam itu hanya bisa dipanggil dengan harga tertentu. Xiaoyan mengerutkan kening ketika mendengar apa yang baru saja dikatakan oleh Ye Tian. Ye Tian menjelaskan bahwa harga yang dimaksud bisa berupa kekuatan tubuh fisik atau bahkan sesuatu yang sangat berharga dalam hidupnya. Xiaoyan seketika tertegun begitu mendengar penjelasan Ye Tian. Kesadaran itu membuat Xiaoyan menilai kekuatan klon Zuci dengan lebih hati-hati. Jika mengandalkan kekuatan tersebut yang harus dibayar dengan pengorbanan yang tak terduga, maka kekuatan itu justru bisa membawa bencana. Sementara itu tatapan Ye Tian pada saat ini tiba-tiba tertuju pada klon Zuci. Sebuah tanda ungu muncul di antara alis klon tersebut. Ye Tian segera mengenalinya sebagai segel yang ia sebut anak kehampaan. Hal ini seketika memicu amarah Ye Tian sebab meskipun dirinya adalah Raja Iblis, ia tidak pernah diakui oleh kehampaan untuk mendapatkan segel dan gelar semacam itu. Amarah Ye Tian membara hingga suaranya seketika menggema di udara. Namun Xiaoyan tidak ingin mendengar lebih banyak dan Xiaoyan dengan satu gerakan tangan segera menyegel kembali Ye Tian ke bendera penekan jiwa. Bahkan di dalam segel itu suara geram Ye Tian masih bergema tidak menerima kenyataan bahwa klon Zuci kini memikul gelar anak kehampaan. Keributan itu pada akhirnya perlahan mereda berkat rekan-rekan Xiaoyan yang mendekat dan menenangkan situasi. Rancang sempat menatap klon Zuci dengan rasa curiga karena auranya bukan berasal dari Sensi. Namun Xiaoyan menjelaskan bahwa itu adalah salah satu klon milik Xiaoyan yang kini telah berevolusi hingga mencapai tingkat keabadian dewa. Rancang dan yang lainnya seketika terkejut. Sementara itu Keyun kemudian mengingatkan bahwa tubuh itu jelas berasal dari celah yang baru saja terhubung dengan makhluk-makhluk kehampaan. Mereka merupakan entitas misterius yang terkenal kuat sekaligus tidak ramah. Energi yang mengalir dari celah tersebut membuat semua orang merasakan getaran yang menekan. Menanggapi hal itu, Xiaoyan segera menjelaskan bahwa asalnya memang berasal dari alam sejati Xuan Yin. Xiaoyan juga meyakinkan bahwa Xiaoyan memahami situasi tersebut. Kemudian Xiaoyan mengungkapkan niatnya untuk mencari keberadaan mansion surgawi dan mengajak para saudara seperguruannya untuk menjelajah bersama Xiaoyan. Namun di balik itu semua, sesungguhnya tujuan sebenarnya dari Xiaoyan adalah untuk memancing sosok Zhang Mixi. Xiaoyan ingin memancing mereka yang merupakan pengendali dari mansion surgawi. Xiaoyan tidak ingin berhadapan secara langsung, melainkan menguji rahasia yang mereka sembunyikan. Zhang Mixi pernah mengancam akan mengembalikan jantung para Raja Roh yang telah dibunuh Xiaoyan sebelumnya. Dengan metode mereka, membangkitkan para Raja Roh bukanlah hal yang sulit. Xiaoyan ingin menyelidikinya lebih lanjut karena sebelumnya mansion surgawi hanya dianggap pion yang bisa diabaikan. Kini waktunya melihat apakah ada sesuatu yang lebih besar di balik mereka. Sementara itu di sisi lain, begitu mendengar tujuan Xiaoyan, Shen Qijun, salah satu dari 3 dewa, mengekspresikan kebenciannya terhadap mansion surgawi. Rasa jijik tampak pula dari wajah para tetua lain sebab upaya untuk memusnahkan mereka selalu gagal.
Roh hantu yang seharusnya berkurang justru semakin banyak, mengganggu keseimbangan bintang-bintang di berbagai alam. Ratu bahkan pernah mengirim pasukan dari alam dewa kuno untuk membasmi mereka, namun hasilnya tetap tidak memuaskan. Para anggota tiga dewa tampak dipenuhi dengan amarah karena mereka benar-benar sangat membenci mansion surgawi. Yang lebih buruk lagi, laporan terbaru menyebutkan bahwa para raja roh sudah menembus kekuatan baru, membuat mereka semakin sulit untuk dibasmi. Mendengar ocehan-ocehan ini, Xiaoyan kemudian mengajukan gagasan untuk menyelidiki mansion surgawi. Namun usulan itu membuat suasana hening seketika. Ge-yun dengan serius menekankan bahwa mereka harus melaporkan hal ini terlebih dahulu kepada sang ratu. Mereka juga harus mempersiapkan persiapan yang matang. Mereka juga pada saat ini ingin tahu kapankah rencana itu akan dijalankan. Tanpa ragu, Xiaoyan segera memutuskan bahwa waktunya adalah sekarang. Keputusan mendadak itu membuat semua orang terjekut karena mansion surgawi merupakan kekuatan besar di Sensi. Mereka merupakan musuh yang tidak bisa diremehkan. Untuk menjatuhkan mereka, biasanya dibutuhkan kekuatan penuh dari alam dewa kuno. Xiaoyan tidak bergeming mendengar apa yang dikatakan oleh mereka. Setelah menyampaikan niatnya, tubuh Xiaoyan menghilang dari Xiao Mansion seperti tertelan ruang sebelum akhirnya beberapa saat kemudian muncul kembali di tempat yang sama. Tidak ada tanda pergerakan fisik melainkan teleportasi murni yang ditampilkan oleh Xiaoyan. Di alam dewa kuno, ruang sangat terbatas dan bahkan kemampuan terbang juga dikekang. Hanya mereka yang memiliki kekuatan mutlak yang diizinkan melintasi langit. Tetapi Xiaoyan mampu menembus ruang tanpa hambatan dan itu adalah kekuatan sejati dari jiwa Void. Melihat hal ini, semua orang pada saat ini benar-benar terkejut. Yu Feiyu tampak sangat terkejut. Sementara itu Xiaoyan pada saat ini sudah memantapkan keputusannya. Ratu telah memberikan restu dan perjalanan besar akhirnya akan dimulai. Bagi Xiaoyan, mansion surgawi bukan lagi sesuatu yang perlu dikhawatirkan. Dengan kekuatan yang dimilikinya kini, bahkan 10 raja roh pun tidak akan mampu mengguncang keyakinan Xiaoyan. Xiaoyan menyimpan banyak rencana untuk perjalanan kali ini. Hatinya dipenuhi dengan tekad untuk menguji apakah semua itu bisa ia wujudkan satu persatu. Namun langkah awal yang mereka perlukan adalah mengetahui dengan jelas di mana letak dari mansion surgawi. Yu Feiyu pun segera mengangkat tangannya. Dari telapak tangannya muncul gulungan bercahaya yang menyingkap peta bintang. Di lautan kehampaan yang luas, titik lokasi keberadaan mansion surgawi pun seketika terlihat. Istana itu memang terkenal dengan kemegahan dan keangkuhannya. Dikelilingi 7 bintang raksasa dengan 3 alam besar di pusatnya. Tempat itu mampu menampung ratusan juta roh hantu. Shen Yijun menjelaskan lebih rinci tentang bagaimana istana itu berdiri megah, sementara Liu menambahkan bahwa jumlah roh hantu di dalamnya sulit dihitung. Bahkan jumlah mereka kemungkinan lebih besar jika dibandingkan dengan apa yang telah diperkirakan. Xiaoyan hanya tersenyum tipis mendengar besarnya kekuatan yang dimiliki oleh musuh. Xiaoyan pun segera memerintahkan melakukan persiapan dan sebelum benar-benar berangkat, Xiaoyan mengunjungi para istrinya, begitu juga dengan tim Fearless. Xiaoyan meninggalkan pesan dan arahan memastikan semua persiapan berjalan baik. Perjalanan mereka menuju mansion surgawi akan singkat, terlebih lagi dengan keberadaan jiwa gua Void yang Xiaoyan miliki. Dengan kekuatan itu mereka bisa menembus lautan kehampaan dengan kecepatan yang mustahil dilakukan sebelumnya. Setelah semuanya dirasa cukup dan persiapan diselesaikan, Xiaoyan bersama dengan 8 rekannya terbang tinggi ke langit. Gerakan tangan Xiaoyan menggambar lingkaran bercahaya, membentuk pusaran energi yang semakin padat hingga akhirnya meledak menjadi sebuah lubang hitam. Tanpa ragu, Xiaoyan melangkah terlebih dahulu diikuti oleh saudara-saudarinya. Pusaran itu bergetar sejenak sebelum akhirnya menghilang seolah tidak pernah ada.